juga Dwi Angga, benar sekali bahwa hari ini pihak Polda Jawa Timur telah mengeluarkan rilis yang berhubungan dengan pembunuhan Abdul Ghani yang melibatkan taat pribadi yang merupakan seorang pemimpin atau ketua padepokan di kota Probolinggo. Dari rilis yang diberikan oleh Polda Jawa Timur, hari ini polisi menyebutkan bahwa untuk pembunuhan Abdul Ghani berkas sudah selesai dan ditetapkan 4 tersangka. Dari 4 tersangka, 3 diantaranya merupakan mantan perwira menengah TNI yang menjadi tersangka atas pembunuhan Abdul Ghani yang ditemukan mayatnya pada bulan April yang lalu. Dalam pembunuhan Abdul Ghani ini, keempat orang, 3 yang merupakan mantan perwira menengah TNI, melaksanakan perintah dari taat pribadi pada April lalu. Dalam pembunuhan tersebut, ketika 4 tersangka ini mendapatkan upah sebesar 320 juta rupiah untuk membunuh dan membuang jenazah Abdul Ghani di Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam pembunuhan ini juga keempatnya melaksanakan atau memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang sebagai eksekutor, ada juga yang membuang jasadnya ke daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Selain pembunuhan dari Abdul Ghani, beberapa saat yang lalu juga sudah ditetapkan atau berkasnya sudah selesai atas pembunuhan Ismail Hidayat yang telah dibunuh atau tewas dari tahun 2015 yang lalu. Namun, polisi masih terus memeriksa apakah benar taat pribadi berhubungan atau sebagai yang menyuruh atas pembunuhan yang melibatkan atau menewaskan Ismail Hidayat tersebut. Selain itu juga mengenai penipuan uang atau pengadaan uang yang juga melibatkan taat pribadi ini, polisi masih terus menelusuri apakah benar taat pribadi melakukan penipuan atau pengadaan uang yang dilakukan di padepokannya di Probolinggo. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini, baik untuk penipuan uang, maksud kami pengadaan uang yang dilakukan di padepokannya, juga termasuk dalam pembunuhan Abdul Ghani dan Ismail Hidayat. Dalam pembunuhan Abdul Ghani sendiri, selain 4 tersangka tadi, ada 3 orang lagi yang masih dalam pengejaran polisi, masih status DPO. Namun polisi Jawa Timur sudah mendapatkan identitas ketiganya yang saat ini sedang dalam pengejaran untuk menangkap 3 tersangka dalam pembunuhan Abdul Ghani itu sendiri. Dan dari informasi tim kami yang berada di Probolinggo, saat ini padepokan milik taat pribadi di Probolinggo sudah sepi, ditinggalkan oleh para santri yang berjumlah ribuan orang, dan saat ini masih juga dijaga oleh beberapa polisi baik dari Jawa Timur maupun dari Probolinggo, dan di padepokannya juga masih diberikan polis lain berjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Sementara itu dapat kami informasikan dari Polda Jawa Timur, kami kembalikan lagi ke Jakarta. Nah, Cita, apakah ada informasi apa motif dalam dugaan pembunuhan terhadap 2 nama yang tadi disebutkan? Ya, Dwi Anggia, motif dari informasi yang kami dapatkan bahwa Abdul Ghani dan Ismail Hidayat, mereka adalah merupakan santri, dulunya adalah pengikut dari taat pribadi, kemudian kedua orang ini keluar atau tidak aktif dalam padepokannya. Dan dari informasi yang kami dapatkan, 2 orang ini termasuk Abdul Ghani, meskipun dia sebagai anggota pasif atau tidak aktif, dia selalu menghina atau mengejek padepokan yang selama ini dipimpin oleh taat pribadi, sehingga hal tersebut yang memicu taat pribadi untuk membunuh kedua orang ini, termasuk Abdul Ghani, dengan menyuruh beberapa santri lainnya untuk melakukan eksekusi terhadap Abdul Ghani maupun Ismail Hidayat, hingga akhirnya mereka berdua tewas dan ditemukan di Probolinggo dan juga di Wonogiri, Jawa Tengah. Dwi Anggia. Ya, nah Jota, banyak juga pertanyaan ini, bagaimana Kanjeng Dimas ini bisa menggandakan uang seperti kita lihat di YouTube gitu, keluar dengan tiba-tiba. Ini apakah ada informasi dari sana seperti apa modusnya begitu? Ya, Divi, dari informasi yang kami dapatkan kemarin sempat bahwa taat pribadi sempat ditemui atau bertemu dengan wartawan. Para wartawan bertanya kepada taat pribadi apakah benar dirinya bisa menggandakan uang berkali-kali lipat. Dimas Kanjeng taat pribadi selalu mengatakan bahwa dirinya memang bisa memberikan atau menggandakan uang tersebut berkali-kali lipat. Dari informasi yang kami dapatkan, beberapa santri memang seharus memberikan atau membayar iuran tertentu, dibayarkan kepada taat pribadi di padepokannya, kemudian uang tersebut dibalik badannya, kemudian mengeluarkan uang berlipat-lipat jumlahnya, dan dari situ santri ataupun orang yang ingin menggandakan melihat bahwa uang itu berlipat-lipat jumlahnya dibandingkan sebelumnya, menyetor uang dan kemudian akan berlipat ganda jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan mereka menyetor sebelumnya. Namun polisi juga masih terus menyelidiki apakah benar
taat pribadi ini benar-benar bisa menggandakan uang atau tidak. Apakah itu hanya sebatas penipuan ataupun cucian uang yang selama ini dilakukan sejak tahun 2006 hingga tahun 2016 ini, sudah 10 tahun taat pribadi melakukan penggandaan uang tersebut di padepokannya di Probolinggo. Vivi. Baik, Nacota. Itulah yang membuat kita bingung. Bagaimana di dalam padepokan itu ada tumpukan uang ratusan ribu ya, nilainya miliaran. Tadi dikatakan setiap anggota harus store 2,5 juta. Bisa dibayangkan dikalikan puluhan ribu. Ada banyak pengikutnya tadi Ya. ya. Tidak heran makanya banyak sekali uang di situ. Bahkan katanya ratusan miliar. Iya. Kita belum tahu dan kita harus hitung. Kita Iya. akan lihat nanti. Kami masih akan menghadirkan informasi mengenai taat pribadi ini yang sempat dinobatkan sebagai Raja Prabu Rajasa Negara oleh Ketua Asosiasi Kerajaan atau Kesultanan Indonesia. Informasinya usai jeda sesaat lagi.